Anin memasang wajahnya yang murung sejak tadi. Sejak dia berdiri di samping berangkar sembari menyaksikan ayah mertuanya yang berbaring tak berdaya. Anin sedih harus melihat ayah kandung dari suaminya ini diperban. Jadi Anin tidak bisa melihat wajah ayah yang teduh dan selalu bersikap bijaksana saing kepadanya. Sementara Revan dan Valen duduk di sofa lain di dekat berangkar ayah Valen itu. Revan sedih melihat kondisi ayah angkatnya. Dia juga menatap Anin yang berperut besar yang sedang bersedih. Jujur aja aku pingin nangis rasanya. Ini air mata mau jatuh aku tahan pakai tenaga dalam. Kata Revan sedikit melow. Mau nangis ya nangis aja kali. Aku juga belum pernah lihat beruang nangis mukanya kayak apa. Sindir Valen merujuk pada tubuh Revan yang besar dan kekar. Pastinya akan terlihat lucu kalau melihat Revan yang segede gaban itu menangis kejer. In your dream. Aku justru nahan air mata ini gara-gara malas kalau nanti kamu godain. Sungut Revan perlahan. Ia tidak mau mengganggu kesaduan Anin dengan ayah Valen. Entah cerita apa yang dibacakan pada ayah. Anin masih dengan sabar bercerita macam-macam. Kata dokter Proyogo itu bisa membuat otak ayah berfungsi lagi. Mudah-mudahan kesabaran istriku berbuah hasil. Kata Valen sendu. Aku juga pernah dengar akan hal itu. Gimana dengan saran dari Erik? Kamu mau? Tanya Revan dengan hati-hati. Jangan sampai Anin mendengar tentang apa yang dibicarakan dengan Valen. Kayaknya aku harus mengambil jalan itu. Aku cemas kalau digantung begini. Kayaknya mereka juga menunggu pergerakan kita. Kata Valen mendesah lelah. Resiko membiarkan kedua orang berbahaya itu emang sangat riskan. Erik sangat berpengalaman di bidang kayak begini. Kamu kan tahu kalau skenario kayak begini diperlukan. Kata Revan sambil menepuk pundak tuan mudanya itu. Kamu kan juga tahu aku gak bisa berpisah dengan Anindya. Dia bagaikan belahan jiwaku. Dan separuh nafasku. Kata Valen dengan raut sedih. Anggap saja ini ujian yang harus kalian hadapi. Ingat. Ini menyangkut nyawa mereka dan kamu mesti tahu kalau kita harus berkorban. Katanya dengan nada lirih. Aku akan pikirkan. Kata Valen dengan singkat. Melihat istrinya sudah berjalan menghampiri mereka. Kakak ipar. Gimana perkembangan Tuan Willy? Tanya Revan berusaha mengalihkan perhatian. Namun Anin heran dengan wajah sedih yang tergambar jelas di wajah suaminya. Mudah-mudahan si bisa sadar secepatnya. Sahut Anin singkat. Lalu ia semakin heran saat Revan meminta izin pada dirinya untuk pulang. Kakak ipar. Aku pulang dulu. Soalnya kantor gak ada yang jaga. Katanya sambil bergegas pergi. Dia takut entar diinterogasi sama Anindya. Kok buru-buru? Alisnya naik tanda ia sudah masuk tahap curiga. Iya. Aku harus pergi dulu. Bye-bye. Kata Revan tergesa. Valen rasanya ingin memukul jidat asisten sekaligus anak angkat ayahnya itu. Ia kesal karena Revan malah membuat Anin curiga. Dan itu berarti dia harus bercerita. Padahal ia jujur belum mau bercerita dulu. Anin menatap Revan yang buru-buru pergi dengan menumpu dua tangannya di dada. Wajahnya kini menatap suaminya yang MC berekspresi datar dan dingin seolah tidak ada yang ingin ia ceritakan kepada istrinya itu. Jangan menatap aku kayak gitu, sayang. Yang berulahkan Revan. Jadi tanyakan saja sama dia kenapa dia ketakutan sama kamu. Kata Valen mengalihkan perhatian. Ia menyuruhkan wajahnya ke perut gede istrinya. Menciuminya dengan gemas. Katanya kalau mau cepat lahiran, harus sering dijenguk anaknya. Kata Valen sambil mengusap bagian bawah tubuh istrinya dengan seduktif. Mas,
Ark. Sebuah asteris lolos dari bibir mungil istrinya yang menjadi candunya. Jangan menggoda. Mas, kamu kan maksa aku harus caesar. Kok sekarang berubah? Emang kamu pingin aku lahiran normal? Tanya Anin sambil menangkap tangan kekar suaminya yang asik meraba-raba. Padahal itu di kamar dan masih ada ayah mertuanya di sana walau ya belum sadar sih. Kalau sadar pas mereka begitu kan malah jadi masalah. Aku emang pingin kamu caesar saja. Aku gak akan sanggup kalau kamu sampai kenapa-kenapa. Kata Valen sambil memeluk tubuh istrinya yang berdiri menyamping. Sementara dirinya masih duduk di sofa yang tadi. Makanya, cara yang kamu bilang tadi gak akan mempan buat pejuang caesar kayak aku nantinya. Lagian kan 3 hari lagi jatah aku lahiran secara caesar. Jadi 3 hari lagi kamu bakalan ketemu sama dedek-dedek. Kata Anindya sambil mengelus rambut suaminya yang lebat yang sedang menciumi anak-anaknya di dalam perut ibunya. Anin jujur merasa geli saat Valen seperti ini. Tapi dia membiarkan saja. Ia tahu kalau suaminya lagi galau. Entah masalah apa. Mungkin dengan cara seperti ini dia bisa lega. Ya udah. Kamu duduk aja di pangkuan aku. Jangan sampai kecapean karena berdiri melulu. Soalnya yang berdiri tapi bisa bikin kamu enak itu hanya milikku. Kata Valen sambil menarik tubuh istrinya yang berdiri di hadapannya. Anindya sontak memukul bahu suaminya yang menarik tubuhnya untuk duduk di pangkuannya itu. Selain kaget karena pergerakan suaminya yang tiba-tiba, ia juga kesal dengan omongan vulgar suaminya itu. Itu omongan kok gak pernah bisa difilter sih. Kamu tahu gak walau ayah gak bisa bergerak, tapi ayah itu bisa denger loh. Kamu gak malu ngomong gitu sama aku didengar sama ayah? Tanya Anindya sambil menjewer telinga suaminya dengan pura-pura. Valen semakin menyuruhkan wajahnya sekarang di area dada istrinya yang penuh dan kenyal itu. Kamu kan istri sah aku. Kenapa harus malu? Katanya sambil menggigit buah dada istrinya yang masih terlapis baju di luarnya, sehingga istrinya menjerit tertahan. Sambil memukul bahu suaminya. Lepas mas. Aku ini berat nanti kakimu kegencet. Kamu itu lagi pangku 3 orang sekaligus loh. Kata Anin dengan suara tertahan. Masa ayahnya terbangun hanya karena melihat anak dan menantunya lagi pangku-pangkuan sih? Mau ditaruh di mana coba wajah Anin nanti? Aku lagi belajar pangku 3 orang sekaligus kok sayang. Bukannya aku gak boleh pilih kasih. Kalau aku pangku ibundanya ya berarti aku juga pangku anak-anaknya dong. Begitupun dengan sebaliknya. Kata Valen semakin mengeratkan pelukannya kepada istrinya sedang lengan Anindya melingkar di leher suaminya. Menikmati kudel singkat di ruangan VVI. 2 hari pun berlalu. Waktu Anindya untuk mempersiapkan diri karena akan melahirkan pun tiba. Tapi tidak ada yang berubah dengan ayah Willy. Tubuh ayah Willy bagaikan daging yang berdetak namun tidak bergerak. Dia masih bisa bernafas. Tapi tidak ada tanda-tanda dirinya kan terbangun. Dokter Prayogo dalam hal ini sebagai ketua tim dokter yang diwajibkan untuk mengatasi Tuan Willy pun tidak luput dari sasaran kemarahan dari Valen. Valen merasa resah sekaligus gelisah. Valen bahkan tidak menginginkan untuk mendengar penjelasan dari sang dokter karena semuanya hanya menyuruhnya untuk bersabar dan menantikan keajaiban itu datang kepadanya. Ia tidak sesabar itu. Ia bahkan besok harus mulai melaksanakan rencana yang dirancang Erik. Itu membuat dia semakin sakit hati. Valen duduk di samping berangkar ayahnya di mana ayahnya berbaring dengan berbagai macam alat penopang kesembuhannya. Karena dialah pemilik rumah sakit ini.
maka ruang sakit tidak segan untuk memberikan perawatan sekaligus alat-alat yang termaksimal untuk kesembuhan ayahnya. Bahkan Valen pun tidak segan untuk mengeluarkan uang membeli peralatan yang hanya dikhususkan untuk ayahnya saja. Namun sampai sekarang alat itu hanya berfungsi sebagai penopang kesembuhannya, belum dapat menyembuhkannya dan menyadarkannya. Valen menumpukan sikunya ke tepian ranjang ayahnya itu. Ia menyugar rambutnya dengan acak sehingga membuat rambut yang biasanya tertata dengan rapi itu berantakan tidak karuan. Sekali lagi, kalau orang tampan itu bagaimana kucelnya tetap akan terlihat tampan. Dia sudah tidak fokus dalam bekerja dalam beberapa hari ini. Selain kepikiran masalah ayahnya, ia juga kepikiran masalah kelahiran anak-anaknya. Belum lagi urusan perusahaan yang bejibun ditambah dengan pelaku kejahatan yang mengincar keluarganya masih berkeliaran dengan bebas. Valen tertunduk seraya menekan pelipis dan keningnya. Memejamkan mata mengingat kilasan-kilasan masa lalu yang sudah kembali dengan sempurna. Anindya ada di sebelah ruangan ini. Rencananya operasi yang diadakan besok akan mengambil tempat di sebelah. Jadi Anin tidak perlu kemana-mana. Mereka akan tetap di lantai 5 yang tersembunyi ini. Supaya menghindari Paman dan Tere yang kemungkinan akan datang dan mengacaukan segalanya. Karena lantai VVIP ini sangat rahasia letaknya, jadi tidak semua dokter dan perawat tahu adanya tempat ini. Kecuali petinggi-petinggi rumah sakit. Valen takut. Dia berpikir keras apakah dia pernah melakukan hal yang buruk kepada ayahnya. Mungkin berkata-kata yang tidak baik. Atau membentaknya. Kalau ada, ia ingin benar-benar minta maaf kepada ayahnya itu. Kalau saja ia tahu kapan waktu akhir dirinya bertemu dengan ayahnya, ia pasti akan mengucapkan kata-kata yang baik. Memberinya perhatian yang terbaik kepada ayahnya itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan berpisah dengan seseorang. Maka selagi dia ada, bahagiakanlah dia semampu kamu. Ayah, bangunlah. Kebersamaan kita baru sebentar. Besok ayah juga akan menjadi kakek dari 2 anak laki-laki yang pastinya setampan kakeknya ini. Jadi bangunlah. Aku gak bisa menanggungnya sendiri. Kata Valen sambil menahan air mata yang akan jatuh di pipinya. Dia tidak boleh sedih. Dia harus kuat. Ada Anin dan anak-anaknya yang harus ia perhatikan dengan ekstra. Ayah, aku harus ke sebelah sebentar. Aku harus mengecek kondisi Anin. Ayahku mohon. Lekaslah sadar. Karena aku tidak bisa sendiri. Kata Valen sambil beringsut menjauh dari berangkar ayahnya tanpa menyadari kalau jari jemari ayahnya bergerak sedikit. Asteris. Keesokan harinya, Valen sudah bersiap di dalam ruangan yang sama dengan istrinya. Valen menatap wajah istrinya dan menggenggam tangannya yang dingin. Gugup. Tanya Valen sambil menghapus bulir-bulir keringat yang ada kening istrinya itu. Dia tak tega melihat istrinya yang nampak pasrah dengan kelahirannya itu. Anindya membenamkan wajahnya ke lengan kekar suaminya. Valen mengeratkan genggamannya dan mengusap lembut kepala istrinya supaya istrinya itu bisa menghadapi operasi itu dengan tenang. Dokter wanita yang dipilih Valen itu sudah siap melakukan operasi caesar. Setelah menyiapkan segalanya termasuk kain pembatas antara dokter dan pasien, ia segera memulai tindakan itu. Rileks saja Bu. Saya rasa obat bius lokalnya sudah bekerja dengan sempurna. Kata dokter itu dengan nada santai. Ia jelas melakukannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan santai, takut kalau pasiennya tegangkan malah berabe. Entah apa yang dokter serta suster lakukan di balik tirai. Karena baik Anin maupun Valen tidak bisa melihat ke balik tirai. Sebenarnya Valen bisa sih melongok.
Tapi cekalan tangan Anin di lengannya begitu kencang. Rasanya Anin gugup parah. "Siap-siap ya, Bu," kata dokter wanita itu dengan nada antusias. Dokter yang mengawal kehamilan Anindya sejak awal itu sudah bersiap bersama suster yang menolong untuk menyambut kelahiran bayi kembar milik Valen dan Anin. Hingga seorang bayi laki-laki itu keluar dari perut ibunya. Jeritan tangis anak laki-lakinya membuat Anin mendesah lega. Begitu pula dengan Valen. Tak selang berapa lama tangis anak keduanya itu juga terdengar di telinga mereka berdua. Mereka mengangkatkan seuntai doa di hadapan Tuhan Sang Pencipta yang sudah mengaruniakan dua buah hati yang sehat dan sempurna. "Ini bayi pertama ya, Bu. Silahkan si ibu melakukan inisiasi dini. Gak apa-apa walau mungkin belum keluar tapi ada bonding yang kuat yang terjalin saat si bayi melakukan inisiasi dini," kata seorang suster yang menyerahkan anaknya yang pertama dan seorang suster yang lain menyerahkan anak yang kedua. Valen terkejut melihat betapa mungilnya anaknya itu. Hanya sebesar botol aqua ukuran 1,5 liter. "Sus, jangan suruh saya menggendongnya. Saya takut," kata Valen sambil bergidik ngeri melihat anaknya yang begitu kecil. Suster-suster yang mengantar hanya bisa tersenyum geli. Sebenarnya Papa dan Mama Anin sudah menunggu di luar ruangan kamar yang dijadikan tempat untuk operasi caesar. Cuman itu pun mereka mendapat pengawalan ketat dari basement rumah sakit. Takut kalau ada orang yang mendompleng mereka. Juga Mbok Siti sebagai art senior di rumah besar ikut menunggui Anindya di depan pintu ruangan kamar. Mereka hanya boleh menunggu di selasar luar. Di sana Valen menyediakan kursi-kursi agar yang menunggu kelahiran bayinya tidak usah merasa kecapean. Rencana Erik juga bakal dilaksanakan sekarang juga. Ini sebenarnya cara yang paling tepat agar siapa saja yang menjadi pengkhianat akan terlihat jelas. Dan emang Valen juga melihat kalau hal ini bakal membuat dalang dari semua kesusahan dan kecelakaan di sini akan terlihat jelas. Lihat saja. Valen tidak akan melepaskannya kali ini. Ia akan membunuhnya dengan tangannya. Berani mengganggu keluarganya dan menyakitinya. Valen akan menghancurkannya. Tapi apa rencana Valen dan Erik? Episode selanjutnya ya.